Oke, siap-siap ya. Siklus 4 tahun Bitcoin yang selama ini jadi kitab suci kita, udah mati. Beneran, semua yang kalian tahu soal halving yang katanya mancing bull run itu udah nggak relevan lagi. Lupain aja semua itu. Kita mulai dari nol. Udah bertahun-tahun kan, kita semua percaya sama satu ritme yang sama. Halving datang, supply berkurang, harga langsung ke bulan. Simple kan? Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah, metronom yang kita andelin ini rusak total. Dan ini nih, bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Tahun 2025 yang harusnya jadi puncak pesta pora setelah halving, malah ditutup dengan hasil minus. Minus 30% dari puncaknya. Ini aneh banget dan maksa kita buat nanya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Selamat datang di sesi otopsi siklus 4 tahunan. Di sini kita bakal kupas tuntas kenapa model lama yang digerakin sama pasokan ini bener-bener udah tamat riwayatnya. Coba dilihat pergeseran fundamental ini. Dulu, fokus kita cuma satu, guncangan pasokan alias halving. Sekarang, permainannya udah beda total. Ini semua tentang permintaan. Mesin duit Wall Street lewat ETF udah ngubah aturan main selamanya. Oke, kita main angka dikit ya. Setelah halving, para penambang itu cuma bisa produksi sekitar 450 Bitcoin baru setiap hari. Kalau didolarin ya kira-kira 40 juta dolar. Ingetin angka ini penting banget. Kenapa penting? Karena di sisi lain, duit yang masuk tiap hari ke ETF Bitcoin Spot itu rutin nembus 500 juta dolar. Gila kan? Itu 12 kali lipat lebih gede dari supply barunya. Jadi, poin pentingnya apa? Permintaan dari para raksasa institusi ini udah nelan mentah-mentah efek halving. Udah nggak ngaruh lagi. Nah, ini yang ngebawa kita ke era yang benar-benar baru. Era di mana Wall Street yang pegang setir. Bukan lagi penambang atau kita-kita investor retail, tapi para raksasa keuangan. Perhatiin deh rotasi penting di diagram ini. Modal lengket dari penasehat investasi kayak BlackRock, itu yang warna ungu, sekarang mendominasi. Sementara modal turis dari hedge funds makin kecil porsinya. Artinya apa? Duit yang masuk sekarang itu jauh lebih serius buat jangka panjang. Terus kok hedge funds ini pada cabut? Jawabannya itu the basis trade. Jadi mereka ini sebenarnya nggak benar-benar investasi di Bitcoin, mereka cuma manfaatin selisih harga antara pasar spot sama futures. Begitu celah keuntungan itu hilang, ya mereka pergi. Makanya ada arus keluar gede banget, lebih dari 6 miliar dolar antara November 2025 sampai Januari 2026. Ini bukan karena investor retail panik jual ya, ini murni pelepasan posisi arbitrase secara otomatis. Ibaratnya pasar lagi bersih-bersih, dan ini justru sehat buat pergerakan selanjutnya. Oke, setelah bersih-bersih selesai, pasar butuh bahan bakar baru dong. Dan bahan bakarnya itu bukan halving, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, likuiditas makroekonomi global. Nah ini dia bahan bakar roketnya, pasokan uang global M2. Angkanya baru aja mecahin rekor tertinggi sepanjang masa, 137 triliun dolar. Bitcoin itu pada dasarnya kayak spons yang paling sensitif sama lautan duit ini. Makin banyak uang dicetak, ya makin banyak yang diserap sama Bitcoin. Dan ini bukan cuma kira-kira, ada statistik yang kuat banget di baliknya. Setiap kenaikan 1% pasokan uang global, harga Bitcoin itu rata-rata naiknya 2,65%. Ini matematika baru yang nentuin pasar. Lupain halving, fokus ke M2. Tapi mungkin kalian nanya, kalau duitnya sebanyak itu, kok harga belum terbang? Jawabannya, ada jeda waktu. Ada lag sekitar 110 hari buat duit baru ini ngalir dari sistem bank ke aset berisiko kayak kripto. Nah, gelombang likuiditas ini diperkirakan bakal ngehantam pasar antara Maret sampai Mei 2026. Coba tandain kalender kalian deh. Oke, setelah kita tahu kenapanya, sekarang kita bahas abis ini gimana. Yuk kita bedah peta jalan harga buat sisa tahun ini. Analisisnya memproyeksikan 3 fase yang jelas banget. Pertama, ada fase adem ayem atau koreksi pas musim panas. Kedua, harga bakal nyeri dasarnya atau bottom di area 40-50 ribu dolar sekitar September-Oktober. Dan yang paling ditunggu-tunggu, rally gila-gilaan di kuartal terakhir. Proyeksi bottom ini bukan nebak-nebak buah manggis ya. Ini adalah titik pertemuan beberapa level teknis yang kuat. Seperti yang bisa kita lihat, level retracement Fibonacci 50% itu ada pas banget di angka 44 ribuan dolar. Dan area ini dari dulu emang jadi tempat favorit institusi buat nyerok barang. Dengan semua perubahan ini, terus gimana cara kita main di pasar yang baru ini? Nah, ayo kita ubah semua wawasan tadi jadi strategi yang bisa kita pakai. Jadi intinya ada 3.
Lupain siklus 4 tahunan. Aturan main yang baru sekarang itu didikte sama, pertama, arus dana ETF dari institusi, kedua, likuiditas global dan kebijakan bank sentral, dan yang ketiga, revolusi regulasi yang bakal ngebuka keran dana pensiun triliunan dolar. Karena itu penting banget buat ngubah cara pandang kita soal apa yang bakal terjadi. Koreksi yang diprediksi di musim panas nanti itu bukan awal dari bear market. Ini adalah fase konsolidasi yang sehat, sebuah kesempatan buat institusi ngumpulin barang sebelum gelombang besar berikutnya datang. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi siklusnya mati apa enggak, tapi udah ganti jadi kalian siap nggak sama siklus yang baru. Koreksi ke $40.000 itu mungkin bukan lagi tanda-tanda crypto winter, tapi jangan-jangan ini diskon terakhir dari Wall Street sebelum mereka sapu bersih semuanya. Gimana menurut kalian? Coba deh diskusi di kolom komentar.